Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Al-Zahra. Saya dari kelompok 3, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya di sini akan membuat video mengenai tentang pembelajaran tematik tema 1, subtema 1, menyayangi hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Pembelajaran kelas 3. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama ibu guru, namanya Lutfi Al-Zahra. Anak-anak bisa manggil ibu dengan sebutan Bu Lutfia. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang materi kelas 3, tema menyayangi hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita memulai berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini ada gak yang mau memimpin doa? Ada yang tahu gak makhluk hidup itu ada apa aja? Tumbuhan, Iya, hewan, manusia. Iya, ada 3 ya. Ada manusia, hewan, serta tumbuhan. Nah, makhluk hidup itu ada di sekitar kita, seperti misalnya burung, terus ada cicak di dalam rumah, pasti ada kan? Iya, ada. Nah, ikan. Nah, di situ tumbuhan juga ada pohon mangga, ada pohon kelapa, yang tanpa kita sadari itu tuh ada di sekitar kita. Nah, kita sebagai manusia pun, sebagai makhluk hidup juga harus mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita punya 2 mata, ya benar gak? Punya 1 hidung ya, terus 1 mulut, 2 tangan, 2 kaki, yang harus selalu kita syukurin pemberian dari Allah. Nah, ada apa aja sih? Pertama tuh ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini ada 1, bergerak. Nih, kita kasih tahu ya, bergerak. Nah, 1 itu ada bergerak. Nah, bergerak itu apa ya? Berpindah dari tempat atau kedudukan atau diam saja. Nah, misalnya Tiara. Nah, Tiara lagi menggambar nih, berarti Tiara melakukan sesuatu hal. Nah, contohnya itu kita bisa bandingin sama ikan dan cicak. Nah, kalau ikan tuh bergeraknya dia ngapain? Iya, berenang. Kan dia berenang menggunakan siripnya kan. Nah, kemudian cicak itu kita bisa bedakan dia itu merayap. Nah, kayak seperti lagu di Cicak di Dinding. Coba ada yang bisa nyanyiin nggak? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dari nyanyian lagu Cicak di Dinding, ada yang tahu gak cicak itu melakukan bergerak dengan cara apa? Iya, benar. Nah, di sini ada salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak itu ada poinnya merayap, kemudian datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Berarti cicak itu makhluk hidup yang membutuhkan makanan kan? Nah, dia makan seekornya. Nah, iya, berarti ada nanti di poin selanjutnya makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Nah, kemudian nih, tumbuhan. Nah, tumbuhan pasti pada dia kalau misalnya tumbuhan tersebut akan mengatuk ketika ada serangga yang menghampiri tumbuhan tersebut. Nah, dia akan mengatuk serangga tersebut ke dalam daunnya gitu. Nah, kita bernapas menggunakan
dari paru-paru. Nah, sebenarnya nih ada hewan yang sama seperti manusia yang menggunakan alat pernapasannya dengan menggunakan paru-paru. Contohnya kayak hewan mamalia. Coba hewan mamalia itu seperti sapi. Terus sejenisnya ada jerapah. Terus ada bernafas itu kan menghirup dan mengeluarkan udara, menghirup oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Terus kalau misalnya pada hewan, kita bisa lihat nih dari ikan. Kalau ikan kan dia hidupnya di mana? Di air kan. Nah, jadi dia sangat berbeda dengan manusia atau hewan lainnya yang hidup di darat. Nah, contohnya ikan bernafas menggunakan, ada yang tahu? Insan. Nah, ya betul, insan. Ikan itu bernafas dengan insan. Ada katak, kan kalau misalnya katak itu hidup di dua alam, darat sama air. Nah, iya, jadi dia itu bernafas menggunakan kulitnya sama paru-parunya. Terus yang ketiga itu ada tumbuh. Nah, tumbuh itu apa sih? Tumbuh itu berkembang dan bertambah besar atau sempurna. Setiap makhluk hidup akan tumbuh menjadi besar. Nah, tapi kita tuh ada pertumbuhannya nih, kayak dari bayi, terus ke balita, terus ke anak kecil, ke orang dewasa, kemudian menjadi orang yang lebih tua. Nah, ya kalau misalnya ada larva, ada ulat, ya kemudian setelah ulat itu ada kepompong, kemudian jadi kuku. Jadi ada proses berkembang dan bertambah besar. Kemudian keempat itu berkembang biak. Nah, berkembang biak itu apa sih? Proses menghasilkan keturunan. Berkembang biak adalah salah satu cara makhluk hidup bertahan hidup terhadap lingkungan agar tidak punah. Jadi sebenarnya manusia itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ada hewan yang sama dengan manusia dengan cara melahirkan itu beberapa, kayak hewan mamalia nih, gajah, terus apa lagi? Sapi, kambing. Iya benar. Tapi kalau misalnya kayak ayam sama bebek itu dengan cara apa? Iya betul. Sangat berbeda ya. Ini ada yang melahirkan dan ada yang bertelur. Terus yang kelima itu ada membutuhkan makanan dan minuman. Jadi kalau misalnya Tiara nih gak makan gak minum bisa hidup gak? Iya, jadi setiap manusia itu kan pasti membutuhkan karbohidrat dong. Dan setiap hewan juga membutuhkan segala kebutuhan yang ia perlu. Nah, kalau misalnya manusia, biasanya Zara makan apa kalau di rumah? Nasi, biar kegiatan aktivitasnya menambah energi kan. Hewan pun juga perlu, misalnya kayak sapi, dia makannya apa? Rumput. Iya, rumput. Kalau misalnya harimau, nah berarti kan setiap kebutuhan masing-masing pun berbeda. Jadi nanti hewan sapi membutuhkan makanan rumput, kalau misalnya harimau membutuhkan makanan daging, kan berbeda-beda. Terus yang keenam itu ada peka terhadap rangsangan. Nah, tubuh makhluk hidup akan bereaksi terhadap rangsangan luar. Seperti pada hewan itu ada namanya hewan lintah. Nah, kalau misalnya hewan lintah itu kalau misalnya dikasih garam itu tuh akan menggeliat, akan bergerak terus. Jadi pada proses lintah itu ya, pada tumbuhan itu ada tumbuhan putri malu. Siapa yang tahu putri malu? Nah, itu dia sangat peka terhadap rangsangan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menghampiri putri malu terus kita sentuh, ya kan,
dia akan merengkukan, yang meringkuk seperti namanya tumbuhan putri malu. Kita ulas lagi ke ciri-ciri makhluk hidup. Tadi yang pertama, makhluk hidup itu bergerak. Kedua ada bernafas. Ketiga ada bertumbuh. Terus keempat ya, kelima peka terhadap rangsangan. berkembang biak dulu nih. Habis itu peka terhadap rangsangan. Nah, apa sih namanya? Sebenarnya semuanya tadi itu tuh saling berkaitan. Nah, dari semua jenis makhluk hidup itu pasti ada apa namanya, ada juga kan keberagaman karakteristik nih kalau pada manusia. Nah, misalnya temennya Nadia ada yang berkulit hitam, nah pasti dia ada keturunannya. Nah, ada temennya Zara ada yang berkulit putih, pasti itu ada perbedaan jenis keberagamannya. Nah, Tiara punya teman orang Sunda, dia punya suku-sukunya. Nah, apa sih itu karakteristik hidup? Nah, karakteristik hidup itu artinya perbedaan individu dengan individu lainnya. Jadi pasti Nadia sama Tiara beda dong rupanya, hidungnya beda, perbedaan umurnya beda, sukunya beda. Nah, kemudian itu ada 5 macam nih karakteristik individu. Yang pertama itu ada umur, jenis kelamin, ras, suku, pengetahuan, agama, pecahan nih. Nah, pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana angka pembilang nilainya lebih kecil daripada angka penyebutnya. Misal temannya Tiara punya keturunan dari 2 suku nih, suku Betawi sama suku Melayu. Nah, dia punya 2 suku per 4 ya, ditambah Tiara cuman Tiara itu orang Jawa kan, berarti maksudnya ke suku Jawa. Nah, berarti cuma 1 suku per 4 karena penyebutnya sama nih. 2 ditambah 1 berapa? 3 per, kita samain karena penyebutnya sama, per 4. Nah, kurang lebih seperti itu. Sama dengan pengurangan, misalnya 5 per 7 dikurang 3 per 7, hasilnya berapa ya? 2 per 3, karena penyebutnya sama. Jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini, Kak Upin mau tanya nih, tadi ciri-ciri makhluk hidup diantaranya ada apa aja? Coba sebutin 2. Ada yang bisa? Makhluk hidup Bernafas, terus terus 2 aja makan dan minum. ya, berarti benar. Ada lagi yang mau? Nah, tadi tanaman apa sih yang bisa mengatur ada serangga? Iya, benar. Kemudian kalau misalnya pecahan penyebutnya sama, berarti penyebutnya itu disamakan, tinggal ditambah serta dikurang pembilangnya. Apalagi ya, udah cukup pembelajaran hari ini. Semoga ilmu Bu Guru yang disampaikan ke anak-anak bisa dicerna dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.